Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel Pak Coding. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai simbol, string, dan bahasa. Ini kelanjutan dari materi di video sebelumnya, yaitu konsep dasar dari teori bahasa dan otomata. Ya, Eh, penting untuk mengetahui maksud dari simbol, string, dan bahasa ini karena ke depannya materi-materi berikutnya akan banyak menggunakan eee, apa yang akan kita bahas hari ini. Oke? Eee, oh ya, mmm, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat ya dan sehat, eee, sampai masa yang akan datang. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. Jadi ini yang akan dibahas. Nah, sekarang yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan simbol. Oke, apa? Nah, di sini pengertiannya ada yaitu suatu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Nah, suatu entitas abstrak. Entitas itu apa? Entitas itu adalah kalau menurut KBBI kalau nggak salah itu wujud ya. Wujud. Oke. Abstrak. Abstrak itu kan eh, ya abstrak, tidak tidak bisa digambarkan ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi maksudnya apa maksud dari entitas abstrak ini? Simbol adalah suatu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Sekarang saya beri pertanyaannya. Misalnya nih, saya sebut sapi. Apa itu sapi? Oke, apa itu sapi? Nah, pasti yang muncul di bayangan teman-teman sekalian langsung akan mengingat yang bentuknya seperti ini. Kakinya ada 4, ada tanduknya warnanya coklat, ya, ada ekornya, itu sapi. Oke, ini ada, wujudnya jelas. Nah, sekarang kalau saya bertanya seperti ini, apa itu satu? Apa itu A? Apa definisi dari satu? Bagaimana wujudnya satu? Kalau kalian mengatakan ini adalah wujud satu, wujud dari satu, atau ini adalah satu, maka ini kan sebenarnya hanya sebuah simbol ya, sebuah bentuk yang kita sepakati bahwa ini adalah perwujudan dari satu satu itu, yang kita maksud dengan satu itu. Begitupun dengan ini adalah perwujudan dari eh, yang kita maksud dengan A itu. Tapi kalau kita ingin melihat eh, apa sebenarnya satu itu, kita tidak bisa mendefinisikannya secara ini. Ya, soalnya abstrak kan. Nah, yang abstrak inilah yang kemudian diwujudkan sehingga dalam suatu bentuk tertentu yang kita sepakati sehingga terbentuklah sebuah simbol. Nah, itulah tadi yang dimaksud dengan entitas abstrak. Ya, artinya sesuatu yang abstrak diwujudkan sehingga kita bisa bisa mewujudkannya ya. Tercipta satu simbol seperti itu. Oke. Jadi A, 1, 2, 3, dan seterusnya itu adalah simbol ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan string? Jadi string adalah bisa disebut juga sebagai kata atau untai yang merupakan suatu deretan berhingga ya, deretan berhingga dari simbol-simbol. Itu yang dimaksud dengan string. Contohnya seperti ini. A ini adalah simbol ya. Sedangkan di sini A ini adalah simbol yang merupakan bagian dari string ABBAC ya. Jadi ini adalah string, deretan simbol ya. Ini kan terdiri atas beberapa simbol. Nah, deretan beberapa simbol inilah yang disebut sebagai string ya. Nah, string itu disusun atas simbol-simbol ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan panjang string?
Jadi panjang string adalah jumlah simbol yang membentuk string tersebut. Anggaplah di sini misalnya W ini adalah string, ya. String W di sini adalah abaj, ya, ABB AC. Nah, kalau ditanyakan panjang stringnya berapa, maka panjangnya adalah berapa jumlah simbol yang menyusun string tersebut. Nah, kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti panjang stringnya adalah 5. Contoh lain di sini misalnya OPPA. Nah, ini panjang stringnya adalah 4. Jadi gampang ya. Oke. Kemudian ada juga yang dikenal dengan istilah string kosong. Nah, string kosong ini biasanya dinyatakan dengan simbol epsilon ya. Kosong ya artinya tidak ada, kosong. Oke. Kemudian apa yang dimaksud dengan bahasa? Jadi bahasa adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya. Ya. Jadi eh, satu bahasa itu ya tersusun atas beberapa string ya. Eh, Kalimat ya, kalimat itulah ya bisa dianggap sebagai sebuah bahasa. Eh, Alfabet adalah himpunan berhingga dari simbol-simbol ya. Jadi kalau bahasa tadi atau string tadi dianggap sebagai sekumpulan simbol-simbol, maka simbol-simbol ini berasal dari salah satunya adalah himpunan alfabet, di mana alfabet adalah himpunan berhingga dari simbol-simbol. Eh, Sebuah bahasa adalah himpunan string-string dari simbol-simbol untuk satu alfabet. Ya, maksudnya seperti itu tadi. Jadi simbol ini diambil dari himpunan simbol-simbol yang dibungkus dengan nama alfabet. Nah, simbol-simbol ini nantinya membentuk sebuah string dan beberapa string ini akan membentuk satu kalimat atau bahasa. Nah, karena sebuah bahasa adalah kumpulan dari string, maka kita bisa mempunyai bahasa yang tidak mempunyai string-string, yaitu bahasa kosong yang dinotasikan seperti menuliskan notasi himpunan kosong. Bahasa juga bisa disebut sebagai rangkaian simbol-simbol yang memiliki makna, ya. Jadi, serangkaian simbol-simbol yang memiliki makna. Jadi kenapa kita harus memahami mengenai bahasa ini? Karena ya, itu tadi teori bahasa dan otomata ini kan adalah dasar dalam pembuatan dasar dalam teknik kompilasi, di mana teknik kompilasi ini adalah bagian dari penerjemahan dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah, ataupun untuk membuat bahasa pemrograman yang baru. Nah, sehingga konsep dari bahasa ini harus dipahami terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh, yang dimaksud bahasa di sini, rangkaian simbol-simbolnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, di konsep dasar teori bahasa dan otomata, ya. Jadi, ada satu mesin yang bisa menganalisis, bisa menentukan apakah suatu bahasa itu dapat diterima atau tidak. Nah, mesin inilah nantinya yang akan menentukan apakah inputan dari seorang programmer dengan menggunakan bahasa pengalaman tingkat tinggi itu sudah benar atau salah. Kalau sudah benar maka dieksekusi, artinya mesin bisa memahaminya. Sedangkan kalau salah, maka tidak dimunculkan, maka errornya dimunculkan. Karena kalaupun dieksekusi, mesin tidak akan memahami. Nah, eh, bagaimana proses penentuan benar atau salah dari sebuah bahasa itu bisa dilakukan? Salah satunya, contohnya adalah dengan menggunakan ini mesin ini ya, otomata ini. Salah satu prosesnya ya. Nah, seperti yang saya sudah contohkan di video sebelumnya. Nah, di sini ada 5 state. Mohon maaf, ini salah ketik. Aduh. Ya, ada 5 state. State 1, 1, 2, 3, 4. Oh, maaf, 6 state ya. 6 state. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimulai dari state ke 0. Ini adalah initial state. Ini adalah final state. Suatu bahasa atau inputan string dapat diterima jika berakhir di final state. Kalau dia berakhir di bukan final state, ini artinya bahasanya ditolak. Contohnya misalnya ADA ini, A, Q0 mendapatkan inputan A, dia ke
Q1. Q1 mendapatkan inputan D ke Q2. Q2 mendapatkan inputan A ke Q3. Nah, sampai di sini inputannya habis. Artinya kita berakhir di Q3 dan Q3 itu adalah final state. Karena berakhir di final state, berarti bahasa ini dapat diterima. Sedangkan kalau contoh ADD ini, nah kita mulai dari initial state, Q0 menerima inputan A dia ke Q1, Q1 menerima inputan D dia ke Q2, Q2 menerima inputan D dia ke Q4, Q5. Tapi, nah ini kan inputannya sudah habis, berarti berakhir di Q5 ini. Tapi Q5 ini bukan final state, karena berakhir bukan di final state, maka inputannya ditolak. Oke ya. Jadi itu teman-teman yang bisa saya jelaskan mengenai simbol ya, simbol, string dan bahasa. Terima kasih sudah mengunjungi channel Pak Coding. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.